untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19, tetap mematuhi anjuran-anjuran untuk tidak bepergian keluar rumah kecuali mendesak, kecuali ke pasar dan yang lain-lainnya. Kemudian memantau siswa yang sudah diberikan tugas atau pembelajaran berdasarkan jadwal. Sekiranya ada anak-anak yang mungkin saja ada keluhan tentang tugas, pelajaran dan sebagainya, oh iya, sambil mendengar mungkin nanti kita tanya jawab yang lain supaya tidak berisik bisa off-kan. Halo Pak Yusman. Pak, siap. Iya. Pakai nasi. Oh, pakai apa Pak dikar? Pakai dikar. Tidak fingerprint Pak Yu. Terlalu perfect Pak Yusman. Mantap Pak Yusman. Bu Hasri, kameranya sudah dibuka, Pak, di-on kan? Biar nih Bu Haji, wajahnya enggak kelihatan, yang penting suaranya didengar. Saya sedang pumping mungkin, sedang pumping. Pumping untuk siapa? Bu Raisa. Pertanyakan ini. Di top ini. Mulai Pak Darmal ini. Nah, ada tadi yang izin sedang pumping. Ada yang izin tadi sedang pumping. Bukan Bu Mince. Tidak ada nih yang mau dipumping. Sudah pergi kerja. Tinggal casingnya Ji. Iya. Oke. Jadi itu anjuran. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu sekalian tetap sekali lagi tetap memantau anak-anak dan memberikan arahan ke anak-anak untuk tetap di rumah, hindari keluar kecuali mendesak. Bahkan kemarin juga Pak Camat sudah berkeliling untuk menyampaikan himbauan-himbauan ke masyarakat untuk memaksimalkan tinggal di rumah. Jadi ini tujuannya untuk kesehatan diri, kesehatan orang lain, kesehatan keluarga. Kemudian tadi malam Pak Haji Kamal juga khusus yang kurikulum ini, tadi malam yayasan menelpon saya menanyakan kapan ujian, lalu bagaimana antisipasi untuk menghadapi ujian. Karena ada dari ketua gugus tugas menyampaikan secara lisan bahwa kemungkinan sampai 91 hari, artinya 3 bulan akan melakukan antisipasi untuk mencegah virus corona ini. Kalau benar-benar itu sampai tanggal 30 bulan Mei, maka kalau ini secara nasional, saya kira pasti ada arahan-arahan nanti dari Dinas Pendidikan. Saya sampaikan juga bahwa kalau secara nasional menurut saya nanti akan berlaku reschedule untuk ujian seperti itu. Itu diskusinya, dan kemudian di akhir pertemuan di akhir kegiatan hari ini mohon menyampaikan kalau saya nanti buat secara daring sehingga bisa Ibu menyampaikan garis besarnya saja, tidak usah detail laporan masing-masing kegiatan guru, karena tentu ini tidak normal, tidak seperti kegiatan belajar kita di sekolah bekerja betul-betul 8 jam. Tetapi yang dirangkum nanti adalah bagaimana aktivitas kita untuk laporan ke yayasan.
itu saja. Nanti untuk memudahkan, saya berpikir bagaimana memudahkan. Bisa saja saya buat nanti online sehingga masuk langsung ke data saya, karena begitu dikirim per orang per file, pasti saya juga akan merangkum masing-masing. Ada keterlambatan nanti di sana. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru bergabung. Ini sudah ada 22 member. 22 dari 35, berarti masih ada 13 yang belum bangun. Saya anggap dia belum bangun. Atau mungkin, apakah mungkin tidak ada paket data di rumah. Bisa jadi ada kendala-kendala seperti itu. Saya kira tidak masalah. Tadi sudah yang hadir juga saya sudah checklist. Seperti itu. Dan mohon yang terakhir, mohon kepada teman-teman wali kelas 9, coba mengecek tadi laporan dari Dirskum. Saya sudah forward WA-nya ke masing-masing wali kelas. Bahwa di SMP baru 49 yang uji coba LJO, lembar jawaban online. Nanti malam ditutup karena besok sudah mulai pendaftaran. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita tidak terlewat dalam pendaftaran PPDB. Tahun lalu ada satu anak yang tidak mendaftar, katanya tidak dapat info dari sekolah, dari wali kelas, padahal dia ikut sosialisasi. Anak itu tinggal di dekat sekolah itu. Ini sayang. Di SD juga ada satu anak seperti itu. Nah, ya, yang jelas kita sudah menyampaikan ada catatannya, dia ikut sosialisasi dan sebagainya. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kemarin sosialisasi SMP PPDB masuk SMA dari 185 yang hadir sekitar 110. Nah, yang 75 apakah itu karena sekolah di luar atau menganggap saya ikut di SD besoknya atau tidak sempat, itu tidak ada informasi. Tapi saya yakin wali kelas punya checklist nanti, mohon di checklist anak-anak yang sudah mendaftar, mungkin mulai besok kita minta update-update-nya nanti, atau saya sampaikan nanti, mudah-mudahan datanya itu saya bisa dapatkan secara online dari panitia. Begitu, salam sehat Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua sehat walafiat, tetap mengisolasi dan jangan lupa berdoa. Semoga Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan, dan kondisi begini cepat berlalu. Ya. Kemudian info 2 terakhir, idealnya saya sampaikan tentang PKG, hasil PKG secara lembaran, tapi karena kita tidak bisa bertemu, saya akan WA nanti yang hasil finalnya saja, karena akhir bulan ini akan masuk digaji. Yang kedua, tentang cash award, saya dengar PT Pali akan cair bulan ini untuk yayasan, seperti saya minggu ini katanya menurut Pak Eko akan membahasnya dengan para pengurus. Seperti itulah adanya. Proposal sudah siap, begitu Pali cair ini diajukan, mudah-mudahan kita tidak terlalu jauh jedahnya dengan PT Pali. Misalnya PT Pali bulan ini, kita bulan depan. Ya. Tinggal waktu saja yang membedakan, mudah-mudahan itu semua berjalan. Terima kasih, demikian dari saya. Mungkin saya persilakan Bapak Wakasek. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Pak. Pak Kamal, Pak Ibnu, ada informasi? Baik Pak, terima kasih banyak kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua kita, dilindungi Tuhan dari segala macam penyakit yang berbahaya. Amin. Amin. Dan untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, hanya satu poin saja yang saya ingin sampaikan terkait dengan tugas yang diberikan ke anak-anak sesuai dengan jadwal hari ini. Hanya 2 mata pelajaran. Iya. IPS Bahasa pagi, Pak. Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia dan IPS Siap. kalau tidak salah. Tugasnya sebisa mungkin jangan terlalu banyak, sesuai dengan maksimal 2 jam pelajaran saja. Meskipun di jadwal itu ada 5 jam pelajaran, ya kita mengalokasikan juga termasuk dalamnya anak-anak bisa menyelesaikannya 3 jam pelajaran, termasuk menyetorkannya melalui atau secara online. Jadi maksimal tugas yang diberikan ke anak-anak itu yang maksimal untuk durasi 2 jam pelajaran. Cukup 5 sampai 10 soal saja kalau memang dalam bentuk soal. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan teman-teman yang menjadi pembina OSN sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional bahwa OSN akan termasuk bukan hanya OSN, semua lomba-lomba selain OSN, seperti F2 LSN juga akan ditunda pelaksanaannya. Rencananya kan tingkat kabupaten, kalau sesuai dengan jadwal dari kabupaten dilaksanakan tanggal 28 Maret 2019 hari Sabtu ini untuk OSN IPA, Matematika dan IPS. Tapi karena adanya wabah virus corona ini sehingga ditunda pelaksanaannya dan dilaksanakan di kemudian hari, nanti diinformasikan selanjutnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luhut Timur. Tetapi sebisa mungkin teman-teman yang jadi pembina matematika, IPS dan IPA melakukan pembinaan meskipun itu secara online. Saya juga melakukan secara online. Bagaimana teknisnya nanti Bapak Ibu yang berkoordinasi dengan anak-anak, apakah itu dengan menggunakan meeting room, kita memberikan dulu soalnya lewat WA misalnya ke anak-anak dalam bentuk file. Anak-anak memberikan jawaban, lalu kita koreksi apakah jawabannya sudah benar. Kalau misalnya ada kekeliruan dan anak-anak minta penjelasan, nanti bisa dijelaskan melalui Google Meet. Dan Pak Rahman insyaallah bisa membantu untuk itu bagaimana membuat, dan saya yakin dan percaya teman-teman pembina OSN, IPA, Matematika dan IPS sudah bisa melakukan Google Meet. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan teman-teman guru mata pelajaran kelas 9, adapun jadwal yang sekarang ini dimaksimalkan dengan pemberian tugas-tugas atau soal-soal yang mengacu pada SKL, USBN maupun mata pelajaran UNBK. Dan dilakukan juga secara online karena ada jadwal yang saya dapatkan meskipun itu masih dalam bentuk draft. Kalau memang selesai nanti anak-anak belajar di sekolah sampai tanggal 31, itu harusnya tanggal 1 sudah masuk dan langsung mengikuti ujian sekolah hari pertama untuk siswa kelas 9. Nah, oleh karena itu agar anak-anak bisa tetap terjaga semangat, terjaga kemampuan maupun pemahamannya, maka selama belajar online di rumah ini lebih fokus atau lebih banyak kita memberikan soal-soal latihan untuk persiapan USBN maupun UNBK itu. Itu saya barangkali Bapak Ibu, Pak Dharma, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Ada 3
poin sebetulnya yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman sekalian, hanya sekedar mengingatkan untuk bisa disampaikan dilanjutkan lagi kepada siswa-siswa kita. Saya kira demikian. Pak Dharma, saya kembalikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kamal, terima kasih. Selamat pagi. Mudah-mudahan jadi yang lomba secara keseluruhan se Indonesia itu ditunda, sedangkan yang persiapan ujian juga tetap secara online, meskipun secara resmi belum ada informasi yang jelas, sehingga tetap kita bersiap-siap untuk mengajak anak-anak untuk belajar menghadapi ujian. Terima kasih. Saya persilahkan dulu Pak Ibnu untuk menyampaikan apakah sudah bisa suaranya merdu. Di checklist dulu speakernya mic-nya Pak Ustaz, mic-nya. Silakan. Tapi yang pentingnya di mana tadi? 1, 2. Wah, mantap. Sip. Kenapa ini? Terima kasih Pak Dharma, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi. Ya, semoga pagi ini semuanya sehat-sehat. Ahmad. Amin. Ahmad. Izinkan saya mohon doa untuk Payet dan Rafiq. Keduanya sekarang lagi demam. Sini kau kerja. Kemarin positif si Rafiq demam berdarah. Oh. Lalu Payet Itu Apik DBD. ciri-ciri juga ini. Apik DBD. Iya. Dan beberapa Payet, kakaknya Payet toh? Kakaknya Payet. Diok DBD. Namo ya Pak, Diok Namo. alhamdulillah tidak Pak Dharma. Dirawat di rumah saja Pak ya. DBD demam berdarah. Trombositnya yang tadinya sudah di bawah minimal, sekarang sudah agak naik. Kemarin sore ambil darah lagi. Ini yang kecoret-coret lagi tuh. Terima kasih. Kita Bukunya Pak ada. Ustaz demam berdarah. Update saja dulu. Ustaz Taufik yang kemarin masih dirawat di rumah sakit. Ternyata dua-duanya positif demam berdarah juga. Ibu Nur Wahidah juga di TK, YPS juga demam berdarah. Jadi corona mungkin harus hati-hati juga dengan demam berdarah sekarang lagi mewabah. Baik Pak Dharma, Bapak Ibu. Pertama-tama saya akan mengupdate saja terkait dengan beberapa siswa kita. Kemarin saya sempat keluar dan saya lihat ada yang siswa kita yang keluar. Saya kurang tahu apa kebutuhannya sehingga ada 2 orang yang saya tidak tahu persis, saya lupa namanya, kelas 8. Tapi dari belakang saya tahu kalau itu adalah siswa kita. Mungkin saya ke wali kelas mempertegas lagi ke siswa perwalian kita bahwa dalam masa pembelajaran daring ini seluruh siswa untuk belajar dan menghindarkan keluar rumah ada hal yang emergensi. Kemudian yang kedua, Pak Dharma, seperti yang saya update di grup manajemen, kemarin OSIS itu ada program game online ya, atau rencananya mereka akan lakukan di pekan ini. Tetapi sesuai arahan dari manajemen bahwa program kerja OSIS itu belum diserahkan revisinya ke manajemen, ditunda terlebih dahulu. Ini juga sekaligus mengupdate ke teman-teman pembina OSIS bahwa untuk kegiatan ini kita pending dulu sambil menunggu program kerja OSIS sudah direvisi. Dan nantinya setelah direvisi silakan diserahkan ke kesiswaan dan diskusikan lagi di manajemen. Setelah ada ACC baru kita lanjutkan programnya. Itu mungkin Pak Dharma dari saya. Kemudian di sekolah
Saya juga mau izin nanti ke sekolah sebentar. Mudah-mudahan tidak handle sama Pak Arfa. Karena saya samat lagi ada di sana, sekarang ada kebutuhan sedikit. Oke. Terima kasih Pak Arfa. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ustaz. Untuk program OSIS, bisakah di-share apakah pembina OSIS sudah mengetahui program seperti itu supaya berjenjang hierarki dalam ini ya. Apakah pembina OSIS sudah tahu itu Pak Ustaz programnya? Tadi malam saya update ke Zaki selaku ketua OSIS. Ternyata program ini mereka sudah revisi dan sudah sempat disampaikan ke pembina OSIS. Hanya memang waktu itu Zaki tidak menyerahkan ke manajemen karena dalam rapat mereka program kerja itu draftnya cukup sampai di pembina. Tapi alhamdulillah tadi malam saya sudah arahkan, saya kasih waktu mungkin 2-3 hari ke depan, Rabu kita bisa fixkan kembali revisi program kerja dengan menyesuaikan waktu kepengurusan mereka sampai Agustus. Jadi kegiatan di bulan April, Mei sampai pekan ketiga sebelum liburan. Kemudian bulan 6 itu pekan ketiga, pekan keempatnya libur, kemudian pekan ke-7 dan 8. Saya minta kembali mereka untuk mendiskusikan dengan temannya, direvisi kembali. Aktif kameranya. Revisi, silakan diperlihatkan ke pembina OSIS nantinya. Kalau sudah ACC pembina baru diserahkan ke kesiswaan. Begitu Pak Dharma, insya Allah dalam waktu 3 hari mereka akan fixkan dulu katanya. Dan insya Allah nanti akan di-share ke Pak Dharma dan manajemen. Ya, kirim saja Pak, karena secara umum saya perlu tahu. Iya, siap. Perlu tahu siapa tahu ada saya masukan-masukan. Gitu. Iya, betul Pak. Nah, kalau tentang lomba online game ini, Iya. Perlu diantisipasi jangan sampai itu yang dominan, belajarnya nomor 2. Ya, itu supaya bisa kita pantau juga. Tidak dibalik lomba gamenya nomor 1 sementara belajarnya nomor 2. Ya. Kemarin Pak Dharma dan Bapak Ibu, salah satu alasan mereka untuk melakukan di waktu sekarang ini karena mereka ada waktu setelah pembelajaran online di rumah dan mereka sampaikan ada semacam butuh refreshing lah setelah mereka belajar online daripada mereka keluar rumah. Mereka akan lakukan itu, tetapi setelah diskusi dengan pembina juga ternyata ada kemungkinan lain yang akan berdampak. Mungkin salah satu dampaknya anak-anak mungkin akan keluar dari rumah dengan beberapa alasan, salah satunya mungkin habis pulsa data, akhirnya keluar dari rumah, atau umpamanya dia pingin gabung dengan temannya karena temannya itu jauh lebih ahli untuk edit film. Ya. Film tentang game ya, gamer dan seterusnya, sehingga kita khawatirkan yang sampai ini nanti menjadi alasan satu tugas-tugas pada saat online ini tidak mereka kerjakan. Yang kedua menjadi alasan buat mereka untuk keluar dari rumah sementara kita difokuskan untuk berada di rumah masing-masing. Sehingga dengan pertimbangan itu saya sampaikan kemarin mungkin ini kita pending dulu. Nanti umpamanya kalau sudah kondisi agak bagus baru kita laksanakan. Gitu Pak Dharma update. Ya. Saya kira ya bagus itu Pak, antisipasi kalau mengenai kejenuhan kita serahkan ke orang tuanya. Kita tidak bisa juga memfasilitasi kejenuhan anak dari jauh. Ya itulah peran orang tua, kita harapkan bagaimana caranya mengatasi kejenuhan di rumah. Jadi jangan kita yang mengatasinya, tapi orang tua yang orang tua yang mencarikan dirinya. Ya, orang tua yang tahu supaya jadi mencegah Pak,
jangan anak-anak menjadikan alasan itu, oh ini ada lomba, dan sebagainya, seperti antisipasi tadi Pak itu. Iya. Alasannya mencari pakai data, berinternet di tempat lain, kumpul dengan teman. Nah, itu. Jadi kalau program tidak ada dari sekolah ya kembali ke orang tua. Jadi berbagi peran kita dalam hal memberikan pembelajaran daring. Orang tua lah yang membantu di rumah, bagaimana kalau misalnya anaknya jenuh, ya beri penguatan, itu kesempatan sekarang orang tua itu. Iya. Ya. Begitu barangkali Pak Ustadz. Ya. Seandainya lomba yang lain misalnya membuat desain poster kan bisa, itu lebih untuk mengantisipasi anak-anak keluar. Iya. Tapi bisa juga Pak keluar Pak. Enggak ada warnanya. Iya. Tapi kita sekolah tidak membuka peluang, agar tidak membuka peluang anak-anak alasan untuk keluar rumah. Keluar rumah, ya. Ya. Baik, Pak Yudi, apa dipegang-pegang itu? Mencurigakan, soalnya tunduk-tunduk itu mencurigakan. Silakan Pak Yudi, ada informasi dulu sebelum teman yang lain. Sabar dulu Pak Yusman, Pak Yudi sekarang. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Tidak ada informasi yang saya ingin sampaikan. Dengan di sekolah, kalau ke sekolah saya lihat kemarin 2 hari saya di sekolah mendampingi penebangan pohon itu, memang yang seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, DPD memang saya lihat di sekolah juga banyak nyamuk sekali nyamuk. Jadi Bapak Ibu yang ke sekolah hati-hati dulu, nyamuk di sekolah banyak sekali. Selain itu, cleaner ini hari ini saya sampaikan untuk membersihkan dulu ruangan-ruangan. Walaupun yang lalu sudah disemprot yang lalu, tapi cleaner saya arahkan untuk membersihkan dulu ruangan, sehingga nanti anak-anak masuk ya insya Allah bisa amanlah dari ini. Itu saya Bapak Ibu, kelengkapan yang lain sementara kami ini untuk wastafel untuk di tangan, sementara kami rencana akan buatkan semua supaya betul-betul wabah penyebaran COVID ini bisa kita minimalkan di area sekolah kita. Itu saja Pak dari. Jelas saya Pak, dengar. Dengar. Udah jelas kan? Sudah jelas. Wih, bahaya saya ini paling kalau begini. Oh harus pakai Angel. Hah? Angel kan? Jelas. Wih, lapuan. Ulangi dari awal. Ulangi dari awal. Sudah nih. Itu intinya Pak. Tinggal Pak. Jelas dengar. Jelas. Kecil sekali lah. Iya. Kayak sama kita. Mungkin kalau ada TV atau musik boleh kah dikasih off dulu ya? Tidak ada yang bunyi di sini, off semua dia. Iya. Bukan sih kita Pak Yud, dari seberang yang lain. Ada headset dari Kemdikbud. Nah, yang lain ini banyak speakernya on. Speaker laptop Pak yang kecil. Jelas kalau pakai headset. Jelas kalau ini. Jadi Pak Yudi jelas katanya kalau pakai headset. Kayaknya headset perlu difasilitasi ini. Ada dari Kemdikbud. Surprise kayaknya bisa siapkan ini. Ada Kuota di yang rumahnya, paling Pak. Kuota tinggal 3 GB ini. Ya, kuota. Habis kuota.
Pak Besok kalau Aman. tidak bisa join meeting berarti kuota habis Pak ya? Iya, ya. Ya, oke. Habis kuota, Pak. Oke. Tanggal tua. Pak Aman nggak bisa Kak dipinjamkan itu headsetnya yang di kelasnya Pak Aman sebanyak 20. Berapa Kak? 18 ya? Job 1. Ada di kelas, Pak. Coba siapa berani ambil tuh? Job 1. Nah, Pak Ustaz Anu ke sana, Pak Ustaz Samad. Jadi kalau ada kuncinya, Pak Rahmat. Kuncinya. Orang bertujuan. Kuncinya ada di siswa. Kemarin diambil, mau ambil sesuatu. Tapi itu masalahnya harus disebar satu persatu. Wah, lebih parah lagi itu. begini Pak Rahman, kalau misalnya disiapkan di mana, silakan diambil yang belum punya headset, tidak diantarkan gitu. Teman-teman kelas. yang ambil. Di kelas itu, Pak. Gimana Pak Yudi? Ambil di ruangan di rumahnya Pak Ustaz Samad. Memang bisa tersimpan di kantor karena ada Ibu Evi dengan Bu Ani yang masuk. Oh, oke. Oh ya, Iya. nah, jadi begitu. Supaya kalau kurang ada di ruangan saya juga bisa diambil, saya pakai yang punya pakai pribadi. Jadi supaya lancar di komunikasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian di sela-sela waktu di rumah. Mohon juga Pak Haji Kamal bagaimana persiapan PAT nanti? Apakah bisa di sela-sela waktu di rumah bikin soal PAT supaya bisa disiapkan lebih awal. Kalau berpengalaman dengan yang lalu, misalnya PTS saja kemarin ada yang lambat-lambat soalnya masuk. Nah, dengan adanya kegiatan HO ini, home office, bisa satu menyiapkan soal-soal PAT. Kemudian yang kedua, Pak Yudi kirim form untuk pengusulan pengadaan alat peraga atau kebutuhan kelas lebih cepat ini supaya bisa segera diberikan. Ya, Pak, Google Form Ya, di Google Form. Jadi tidak perlu, kan Pak Yudi bilang sudah masuk, cuman belum di-input. Nah, sekarang kita gantikan, minta tolong misalnya Pak Rahman atau siapa buatkan Google Form atau Pak Yusman di timnya Pak Yudi supaya langsung terinput ininya. Wah, selfie lagi di situ. Ya. Jadi bukti, Pak, supaya jadi bukti. Ya. Kalau ada yang bisa merekam ini kegiatan ini. Pak Yusman, silakan Pak Yusman. Halo Pak Yusman. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yu. Cek. Terdengar di? Ya, oke. Cek mic. Yes. Oke, untuk pembelajaran seni budaya anak-anak ini, khususnya mata pelajaran budaya ini perlu video. Saya sudah share sebagian ke kelas bahwa anak-anak bisa mengirim foto karyanya saja. Dia selfie bersama dengan karyanya. Saya sudah share ke grup, mungkin diingatkan lagi ke kelas 9 dan kelas 8. Kemudian keluhan anak-anak seperti itu Pak, banyak yang mengatakan datanya habis atau laptop bermasalah, yang menjadi kendala dan bahayanya anak kalau keluar itu tidak bisa dihindari Pak, itu keluar membeli data apa dan sebagainya gitu. Jadi saya beri ulang informasi dari formulir soal pembelian untuk di saja cukup karyanya di saja, kemudian dikirim ke classroom. Kemudian beberapa anak-anak yang mengirim karyanya melalui sistemnya juga. Saya kira tidak masalah. Kemudian pertanyaan kedua untuk LSPN, pembinaannya Pak, ini katanya kegiatannya juga apa secara keseluruhan Pak, dibikin dulu hal itu supaya kami koordinasi dengan orang tua yang dilatih
saja hanya dan untuk S2N. kemudian yang ketiga mungkin izinnya untuk keluar Pak, karena tidak bisa dipungkiri kalau di rumah kehabisan tembakau itu ke pasar. Di sisi lain juga informasi untuk tidak berkeliaran di luar dengan beberapa informasi dari pemerintah, kemudian dari memberangkat juga kita dilarang untuk keluar. Ada kegiatan umpama kehabisan sembako di rumah, mungkin kita keluar harus itu ke Pak Dharma ya. Kira itu Pak, 3 tadi pertanyaan saya dari kami. Oke, Terima kasih. Bapak Ibu yang keluar, nggak apa-apa di luar jam istirahat menginfokan saja ke saya, seperti tadi ada teman yang ke sekolah. Karena pertama anjuran dari EMT, dari yayasan untuk home office, mengurangi, menghindarkan diri keluar rumah. Tapi kalau ada yang keluar, saya kira tidak apa-apa, sekedar info saja ke kami atau ke grup, silakan. Yang kedua, anak-anak yang persiapan lomba, tidak ada pembimbingan langsung Pak. Jadi pembinaannya daring. Begitu Pak Yusman. Kemudian anak-anak yang keluar, kita menghimbau ke orang tua, biar orang tua yang memantau anaknya. Bukan kita yang dominan memantau, tapi orang tua. Jadi orang tua silakan memantau, tapi kita memberikan arahan-arahan. Siapa tahu orang tuanya tidak semua bisa memahamkan ke anak-anak. Kalau misalnya butuh pemahaman dari guru, baru kita berperan. Jadi seperti itu kita ambil jalan dua-duanya ke orang tua. Kadang juga orang tua perlu kita edukasi, perlu kita arahkan. Itu pertanyaan 3 Pak ya. Kalau mencari sembako, saya kira itu wajar saja. Silakan, karena saya dengar kemarin ada hoax itu pasar ditutup, ternyata itu tidak benar. Sudah diklarifikasi oleh Pak Camat bahwa pasar ya begitu Bapak Ibu sekalian. Pak Yusman ya, habis. AM Ahmad, adakah bubur kacang mengenai hijau? tadi headset, Pak Yudi Ada silakan bunyi diatur bubur kacang sama. hijau? Kalau ada yang butuh untuk komunikasi silakan, tetapi perlu dibersihkan terlebih dahulu karena kemarin mungkin sering dipakai oleh anak-anak ya. Banyak. Baik, adakah lagi teman-teman yang masih ada 4 menit kita diskusi, setelah itu mungkin Bapak belajar daring sama anak-anak, mengajar daring. Ada info di message-nya Pak. Banyak info, entah hoax atau tidak di pesannya. Ya. Main-main Pak. Yang mana ini? Tidak akan Baca ada. pesannya Pak. Di sini di syuting. Pak Yudi. Nah, Pak Yudi akan siapkan kuota 100 ya Pak Yudi. Nah, Apa yang mau disiapkan ini? Kuota katanya, kuota. Kota Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Biarlah Pak Yudi yang dibebani. Oke, saya undang lagi Bapak Ibu yang lain. Khusus yang teman-teman wali kelas 9. Sekali lagi, ada dua pesan ke teman-teman wali kelas 9 untuk mengingatkan anak-anak demo LTO bagi yang mau mendaftar ke SMA IPS. Yang kedua, diingatkan mulai besok pendaftaran PPDB itu sudah bisa dimulai. Jadi mohon disampaikan ke siswa dan ortu yang di kelas 9. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman wali kelas 9.
Dari SD ke SMP. Besok Pak mau mulai? Semua dari TK ke SD ke SMP ke SMA. Iya dulu saya. Silakan Pak Fadli. Ada 2 menit Pak Fadli. Waktunya. Pak Fadli. Belum Pak Fadli. Pendengaran. Oh iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan. Waalaikumsalam. Suaranya bisa beliau. tolong mic-nya masing-masing dicentang mic-nya masing-masing. Ya, cek. Cek. Ya, karena ada poin dari saya. Yang pertama, mengingatkan ke teman-teman kelas 9, tugas latihan soal bahasa Indonesia sudah saya posting ke kelas masing-masing. Deadline-nya siang ini pukul 13, mohon diingatkan protokolnya untuk kegiatan menjawab. Yang kedua, ini permohonan ke pimpinan terkait dengan penilaian kinerja. Jika ada waktu Pak Dharma bisa berikan ke setiap rekan-rekan hasil penilaian kerja tahun 2019. Ini penting berkaitan dengan kenaikan gaji dan juga education. Suaranya Tidak jelas. Suaranya Pak Fadli, suaranya. Suara tak? Ya, halo. Ya, gimana kedengaran? Ya, oke. Saya lanjut yang kedua. Ini permohonan ke pimpinan menginformasikan ke teman-teman pegawai terkait dengan hasil kinerja tahun 2019. Mungkin bisa diinformasikan lewat secara daring ya, secara online ke emailnya Bapak Ibu masing-masing. Ini penting diingat ke depan terkait dengan penerimaan case award dan juga kenaikan gaji. Kalau kemarin sempat diskusi dengan Ibu Samyati, ini informasi sedikit saja ke teman-teman terkait dengan bahwa EPS sekitar sebulan ke depan ya, sebulan sejak penerimaan bonusnya oleh teman-teman EPS juga akan menerima itu sebelum Ramadan dengan presentasi 300 sampai 350%. Itu informasi dari bidang kebudayanya ya. Sampai itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Ada yang lewat? Baik. Himbauan ya. Nah, Iklan yang lewat. Ya. Ada iklan. Baik. Pak Fadli yang pertama tadi di awal mungkin Pak Fadli belum bergabung. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu sekalian, untuk hasil PKG 2019 idealnya saya sampaikan langsung, tetapi karena kondisi ini saya akan sampaikan minggu ini secara personal, apakah lewat email atau lewat WA. Nanti kalau sudah kondisi normal, kita akan tetap buka lagi untuk mendiskusikan itu. Nah, kemudian yang kedua tadi berita gembira yang disampaikan Pak Fadli, mudah-mudahan benar tidak ada perubahan 300 sampai 400 ya yang dari kepegawaian 300 sampai 500. Amin. Diplesetkan informasi dari Pak Fadli. Nah, mudah-mudahan itu tidak bergeser ya apa yang Halo Pale cashword-nya bulan ini cair tanggal 25.
Nah, seperti kita perlu menyadari, seperti biasa, yayasan akan cair setelah PALE, seperti itu. Nah, dari pihak yayasan juga sedang sudah menyiapkan seperti info yang lalu waktu rapat terakhir dengan di sekolah, ada info dari Pak Arpa, dari saya menyampaikan bahwa setelah PALE, proposal itu sudah ready, begitu PALE cair, langsung dibahas secara maraton. Itu yang terjadi selama ini, kadang selisih 1 bulan. PALE bulan 3, nanti kita bulan 4, akhir bulan 4. Mohon bersabar dan terima kasih Pak Fadli update-nya. Sekali lagi teman-teman, mohon sekali lagi tetap menjaga kesehatan demi kesehatan diri dan orang lain. Saya kira banyak beredar anjuran-anjuran untuk saling menjaga jarak, saling menjaga kesehatan masing-masing dengan berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah. Seperti itu. Terima kasih. Masih adakah yang lain, Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah tidak ada, teman-teman mungkin silakan melanjutkan daring dengan teman-teman, dengan anak-anak, atau mengerjakan tugas-tugas yang lain. Seperti tadi, Pak Kamal, bagaimana tentang persiapan PAT? Soal-soal PAT, mungkin Pak Rahman juga sebagai panitia. Panitia Pak Rahman ya? Haji Kamal, PAT-nya? Iya Pak, ini PTS-nya saya masih belum selesai ini, masih 2 hari. Jadi mungkin lagi fokus dulu kepala PTS, nanti setelah itu baru kita pikirkan PAT. Saya kira PTS sudah ready semua, Pak. Kalau PTS? Belum. Masih PTS 3 hari ketemu, Pak. 1, 2, 2 hari. Pelaksanaannya sudah, tinggal pelaksanaan 3 hari ini yang belum. Makanya kita fokuskan pemikiran kita pada PTS kapan pelaksanaannya itu. Tidak butuh lama, kan tinggal pelaksanaan. 789. Ya. Intinya di sela-sela bekerja daring ini Pak, mudah-mudahan bisa disiapkan semuanya. Iya, kalau teman-teman soalnya saya kira bisa disiapkan dari sekarang. Itu soal PAT-nya nanti silahkan. Kalau kelas 9 sudah tidak ada PAT, sehingga informasi ini hanya untuk teman-teman guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 7 dan 8, agar mulai dari sekarang sudah bisa menyiapkan soal-soal PAT. Saya kira formatnya sama saya dengan PTS ini, dengan durasinya, waktunya, jumlah soal dan seterusnya sama saja. Haji Kamal, Haji Kamal, kedengaran suaraku? Iya Pak, Ustaz. Iya, itu tanggal 1 atau hari apa? Hari pertama nanti. Ya, itu jadwalnya agama. Kira-kira kapan saya bisa cek tampilan soal di komputer? Adakah waktu? Terlambat lagi Ustaz, tidak bisa lagi, sama suruh kita terlambat. Sudah lama Haji Kamal. Komunikasi dengan Pak Max, Pak Ustaz. Oke, siap, insya Allah. Terima kasih Pak Max. Ya, insya Allah nanti saya komunikasi. Pak Dharma, terakhir mungkin dari ini terkait dengan Sispres kelas 9. Siapa tahu Bu Maya atau Pak Jeffrey bisa mengupdate kelas 9, apakah datanya semua sudah masuk untuk Sispres kelas 9? Ya, yang belum pernah muncul ini Pak Arpa ini habis paket barangkali ya. Habis data barangkali. Pak Jeffrey saya lihat belum ada di grup ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, ada. Ya, Bu Maya ini bisa mewakili. Silakan Bu Maya. Sejauh ini setelah kita membagikan share informasi tentang Sispres ke wali-wali kelas,
Di situ informasinya, siswa silahkan mengirimkan berkasnya via WhatsApp langsung ke WA panitia, bisa ke WA Saudara. Waktu itu kami putuskan ke WA saya, tapi sampai saat ini belum ada yang menyetorkan. Baru beberapa wali kelas yang menyetorkan nama-nama calon siswa dari masing-masing kelas. Tapi untuk berkas belum ada yang menyetorkan. Jadi sekalian Bapak Ibu, saya ingatkan kepada wali kelas khususnya kelas 9, ada banyak yang bertanya orang tua, tapi justru yang aktif bertanya adalah orang tua dari kelas 7-8. Iya. Nah, sementara untuk kelas 7-8 masih lama tenggat waktunya, Mei tanggal 5. Nah, yang urgent ini kelas 9 yang belum ada informasinya. Jadi sekalian saya minta tolong kepada wali kelas 9, siapa tahu bisa diingatkan kembali ke perwaliannya yang menjadi calon siswa berprestasi untuk mengirimkan berkasnya ke saya untuk nanti saya sortir, saya data dan saya teruskan ke koordinator seleksi berkas. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Maya informasinya. Ya, begitu. Terima kasih Bu Maya. Masih ada dari teman-teman yang lain? Saya Pak. Oh, Berkenan dengan Komang, berkenan dengan siswa kelas 9. Oh ya, silakan Pak. Ya, Bu Maya, sekedar konfirmasi saja. Pengiriman filenya itu via apa Bu ya? WhatsApp bisa Pak. Kemarin WhatsApp kami saja ya. Ya, kemarin untuk kami mempertegas. informasikan bisa di konversi filenya ke dalam satu format PDF saja. Oke. Baru dikirimkan langsung. Ya, langsung via WA. Nanti saya kompilasi dulu filenya, setelah itu saya teruskan ke koordinator seleksi berkas. Oke. Ya, itu saja Bu Maya, terima kasih. Sama Pak. Saya Pak Dharma. Pak Dharma. Ya, Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak Komang. Ya, untuk Pak PPDB. Di situ ada syaratnya saya lihat. Surat keterangan eksternal, apakah ini untuk YPS juga atau untuk karyawan Vale, gimana itu Pak? Karena kamu diambil. Tidak, kalau yang dari eksternal itu untuk MLT saya Pak. MLT HR, maaf, HR Pak, HR. Iya. Cuman. Yang HR. Enggak juga ya, Pak Yudi. Kayaknya untuk yang dari luar ya, untuk masyarakat luar. Kalau aku baca di situ, jadi saya nggak ngurus juga itu. Iya, surat keterangan itu. Enggak sih kayaknya Pak ya di keterangannya ya. Ya tapi info jelasnya dulu dari teman-teman panitia. Iya, karena mau disiapkan ini. Kebetulan ada anak ini yang mau daftar juga ini. Iya. Oke juga. Oke sih juga Pak ya. Anak yang mana itu Pak Yudi yang mau masuk SMP? Yang pertama, yang tercantik, yang terbanggakan. Oke, saya perlihatkan dulu PPDB-nya Pak ya, syaratnya. Syaratnya ini untuk masuk SMP syarat fotokopi hasil scan peserta didik belum, tidak ada yang dari number, surat rekomendasi mengikuti kelas reguler dari pusat terapi, surat keterangan yang telah diredaksi oleh Excel file MLT. Oh iya. Tidak ada yang karyawan. Yang ada adalah surat duduk di kelas ujian. Kalau kelas 6, kelas 9. Kalau SMP saya sudah siapkan surat keterangan duduk di kelas ujian khusus untuk calon peserta didik anak blok. Nah itu minta di SD Pak Yudi. Minta di SD. Surat keterangan duduk di kelas ujian. Ya. Silakan dihubungi wali kelas atau prospeknya. Iya. Ya.
Nah, untuk kegiatan belajar, bagaimana kalau kita sepakati, karena teman-teman ada sebagian yang mempersiapkan mengajar daring, adakah yang perlu di-share Pak Rahman tentang ilmu daring ini? Atau teman-teman yang mau belajar kemarin tentang apa itu? TikTok. Jangan TikTok, Pak. Mau tanya Pak Rahman dulu, Pak Dharma. Pak Haji di kamar terus ini. Izin tanya Pak Rahman, Pak Dharma. Ya, silakan Bu Oti. Ada Silakan Bu. juga Pak Dharma. Halo, ya. Ya, Ibu Oti silakan. Iya. Kalau misalnya mau ngejadwalku ngajar agama sama Pak Ustadz sama Ade, bagaimana kami caranya membagi waktu? Bagaimana caranya dibagi waktunya mengajar? Oh, mengajar agama. Itu kan sudah terpisah sendiri. Sudah terpisah sendiri itu. Terpisah. Oh iya Pak. Kristen. Iya. Oh, ya ada kelas khususnya ya Pak ya. Oh ya, saya belum cek juga. Iya. Oke, sip. Mantap. Makasih. Jadi di bagian agama itu buat topik, misalnya agama Islam ada topiknya sendiri, agama Kristen ada topiknya sendiri, kemudian agama Islam ada topiknya sendiri. Jadi dimasukkan ke situ, Bu. Jadi bentar saya share supaya lebih jelas. Di topik Pak ya. Iya, di topik. Kelas 9 Bu ya? Iya Pak, semua kelas tapi bolehlah sampel dulu kelas 9. Kelihatan di layarku di Bu Oti? Iya, kelihatan Pak. Tugas kelas di situ kan ada agama Kristen. Agama Kristen tuh Bu. Nah ini. Jadi Ibu bikin buat postingan, misalnya buat tugas atau buat kuis, terserah ini. Buat tugas. Kemudian di bagian topik, ini kan ada bagian topik. Di bagian topik, Ibu pilih agama Kristen. Nanti dia akan masuk ke situ. Gitu Bu. Jadi judulnya, kemudian petunjuk operasionalnya, kemudian pilih topiknya agama Kristen, kemudian tenggat waktunya. Ya, kapan berakhir? Tunggu dulu. Dipilih di batas waktunya itu. Ini tinggal pilih saja. Nanti tugasnya Bu Oti itu sampai di mana? Apakah sampai besok atau enggak, waktunya terserah. Seperti itu, Bu. Kalau misalnya di semua kelas, maka tinggal pilih di sini. Kelas mana saja yang akan kita berikan. Siswa sendiri akan masuk tentunya sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti itu. Yang agama Islam akan masuk di topik agama Islam. Yang Kristen akan masuk di agama Kristen. Yang Katolik akan di Katolik. Seperti itu, Bu Oti. Oke, Pak. Ya. Sip, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Pak Aman. Iya. Pak Aman saya. Iya, silakan Ibu. Saya boleh bertanya? Silakan Ibu. Ya, yang saya buat di Google Form, cara baginya ke kelas lain bagaimana ya? Saya sudah buat di satu kelas. Di satu kelas, oh ya, oke. Oh. Minum air hangat. Saya ambil dari Google Form. Oke, dari Google Form. Sebentar saya share. Di misalnya di kelas apa ya? Ibu buatnya 7F. Saya tidak tergabung di kelas 7, di kelas 8 saja ya. Oh gitu ya. Iya. Contoh saja yang lain, Pak. Iya. Sebentar. Tanya Kakak Ima. Ibu ambil tugas kelas ya? Tugas kelas. Iya. Kemudian buat
tugas kuis ya. Iya. Tugas kuis. Kemudian setelah itu pasti Ibu buat Masuk pertanyaan ke di blank blank quiz. quiz. Oke, nanti dia akan buka dia akan buka tab jendela baru seperti ini. Kalau ini sudah Baru, selesai ini ya. sudah itu Pak, Sudah ini, oke, selesai. berarti saya close ya. Mau dikirim Sekarang ke saya mau semua share ke kelas lain. Ini ada untuk kelas online. Tinggal pilih kelas yang mana saja. Oh, gitu. Iya. Oke. Iya, tapi kalau kita sudah buat di kelas di kelas mana kita buat sudah? Saya buat di 7F. Kita buat di 7F. Saya contohkan misalnya. Saya buka di 7F ya. Iya, jadi seperti ini. Misalnya ada postingan di mana itu ada ya? Di 9B mungkin ada postingan yang sudah jadi di teman-teman. Ini tugas kelas. Misalnya ini ya, bahasa Indonesia yang hari Senin Jumat kemarin mapel apa ya? Prakarya tidak ada. Saya pilih saja salah satunya ini Bu ya. Bahasa Inggris misalnya. Iya. Ini kan ada satu postingan ini. Ada satu postingan. Kita mau misalnya ini ada satu postingan ini kita mau bagikan ke seluruh kelas Bu ya. Caranya begini. Kita masuk ke kelas yang lain, misalnya di kelas 9A. Kemudian ini gunakan kembali postingan. Gitu. Jadi gunakan kembali postingan. Ini klik. Di kelas mana tadi kita sudah memposting? Misalnya saya sudah memposting di 9B. Klik. Nanti akan muncul apa saja yang diposting di 9B. Ini banyak. Misalnya kita pilih latihan soal IPS ini yang saya mau bagikan kembali di kelas lain. Kita klik. Klik. Ini ada gunakan kembali. Kembali. Saat gunakan kembali di mana nanti ini masih memuat. Ini yang tadi yang latihan soal IPS itu digunakan kembali di kelas mana? Klik makin di sini. Tinggal pilih kelas mana saja. Kelas mana saja. Misalnya B, C, D, E, F. Kalau sudah itu tinggal posting. Kalau sudah diposting ya akan terbagi lagi di kelas itu. Oke? Seperti itu Bu ya. Iya, saya hapus ini supaya tidak masuk. Berikut Pak, masih ada lagi. Kalau saya sudah menyertakan kunci jawabannya tidak terbaca oleh anak-anak ya? Tidak. Tidak ya. Itu hanya ada di guru ya. Hanya ada di guru dan itu otomatis nilainya nanti setting nilainya akan terkirim ke siswa. Langsung keluar. Iya. Oke. Ya. Thank you Pak. Oke, makasih Bu. Ya, makasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Dharma. Makasih Pak. Ya, saya kembalikan ke Pak Dharma. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ahmad, ada apa? Apakah kita akan melanjutkan pembelajaran dan topiknya? Apakah ada yang ingin di request? Apa yang mana? Ya, sudah cukup Pak. Cukup ya. Baik, kalau nanti ada kebutuhan silakan sampaikan di WA untuk dibuatkan sesi meeting lagi, kegiatan workshop atau ingin belajar yang lain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih. Bisa dimaknai dan selamat melanjutkan tugas-tugas secara daring dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi.